Halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Net Film 98. Kali ini kita akan membahas film action brutal terbarbar. Jadi film ini mengisahkan tentang anggota mantan marinir paling ditakuti dalam membalaskan dendam atas kematian istri dan anak-anaknya yang telah dihabisi oleh bos mafia. Dia pun telah diincar oleh gangster satu kota karena telah membunuh seluruh keluarga bos mafia tersebut demi balas dendam. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menonton. Kisah yang memperlihatkan Frank Castle, seorang mantan anggota Korps Marinir pengintai terbaik Amerika Serikat yang sedang frustasi karena seluruh teman-teman terbaiknya telah tewas saat melakukan misinya. Frank hanya bisa meluapkan semua emosinya lewat berolahraga. Bahkan tak hanya itu saja, istri dan kedua anaknya telah tewas dibunuh oleh keluarga mafia Genusi. Frank juga sangat jarang sekali keluar rumah. Dia hanya beraktivitas di dalam kamar apartemennya. Diketahui meski di siang bolong, jalan Little Sicily memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi karena telah terjadi kejahatan di mana-mana oleh para anggota gangster maupun orang-orang yang banyak melakukan tindak kriminal kejahatan. Bahkan tadi malam saja telah terjadi kasus pembunuhan yang menimpa keluarga kriminal Genusi yang masih viral. Aksi perampokan serta pencurian sering kerap kali terjadi, menyebabkan semua warga dan para petugas polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu Johnny sedang membawa anjingnya bernama Camo untuk berhenti sementara di depan restoran. Namun tiba-tiba saja Camo akhirnya dibawa pergi oleh gangster. Lalu anjingnya dibuang tepat saat ada kendaraan yang melintas, sehingga Johnny yang melihat anjingnya tewas hanya bisa pasrah saja. Sementara itu terlihat Frank sedang berhalusinasi bertemu dengan teman seperjuangannya. Dalam pembicaraan itu, meski sekarang dia hanyalah mantan marinir, Frank masih ingin mempertahankan menjadi anggota pengintai terbaik meski para sahabatnya telah gugur lebih dahulu. Frank kemudian memasukkan semua senjatanya ke tempat yang seharusnya, lalu menyimpan dan menguncinya. Akhirnya Frank memberanikan diri untuk keluar dari apartemennya setelah mendapat pencerahan dari almarhum para sahabatnya. Sedangkan di tongkrongan kopi, seorang gadis bernama Charlie sedang bersama dengan ayahnya, pemilik kedai itu. Saat itu datanglah seorang pria menyerobot antrian orang lain. Di sana banyak yang memberitakan mengenai kematian keluarga kriminal Genusi. Para polisi menuduh dalang dibalik kematian yang sudah menghabisi keluarga tersebut adalah Frank. Hingga sekarang para polisi belum bisa mengetahui keberadaan persembunyian Frank. Yang memang Frank lah orang yang sudah menghabisi keluarga mafia itu demi membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Sejak kematian keluarga Genusi yang telah lama menguasai kota itu, jadi banyak sekali gangster lain yang mulai melakukan kejahatan. Para polisi tidak bisa menertibkan kekacauan yang terjadi. Frank berjalan di tengah jalan tanpa menghiraukan suara tembakan yang bergema di telinganya. Frank telah sampai di kuburan istri dan kedua anaknya yang telah dibunuh oleh para keluarga bos mafia Genusi saat malam hari. Ia juga menaruh kunci itu di tanah sebagai tanda tak akan lagi kembali jadi marinir. Frank sangat menyesal karena di saat keluarga membutuhkannya, justru dia tak ada di sana untuk menolong karena sedang bertugas.
Frank pun berniat ingin melakukan bundir. Keluarganya mulai menghantui isi pikiran Frank, sehingga membuatnya merasa sangat menyesal dan bersalah. Namun pada akhirnya Frank pun memutuskan untuk tidak melanjutkan aksinya itu. What's your purpose now, Marine? Saat Frank kembali pulang ke apartemennya, secara tiba-tiba saja dia telah dipanggil oleh seorang wanita yang ingin membalaskan dendam atas kematian keluarga besarnya, yaitu keluarga Genusi. Dia menceritakan bahwa seluruh keluarganya telah tewas dibunuh oleh Frank. Pertama, suaminya Benny tewas saat di kolam renang. Lalu anaknya yang berprofesi sebagai polisi yang selalu berhasil memecahkan kasus yang tak bisa dilakukan oleh orang lain. Namun dia juga harus berakhir tragis akibat dibunuh saat anu-anuan bersama dengan kekasihnya oleh Frank. Lalu anaknya yang bernama Eddie yang tewas satu keluarga akibat telah dibantai oleh Frank. Tak satu orang pun yang tersisa. Kemudian anak paling bungsunya yang bernama Carlo yang tak luput dari aksi Frank yang telah membunuhnya karena telah melakukan kejahatan yang telah membunuh kedua anaknya. Di dalam mobil itulah sang ibu melihat anak terakhirnya dihabisi. I love you, Pa. He said to me. Disinilah wanita itu akan memburu Frank saat waktu menunjukkan pukul jam 7 demi membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Bagi wanita itu sangat mudah untuk menghabisi Frank karena dia bisa menyewa semua orang yang ada di kota ini dengan kekayaannya. Come, and they will kill you, and they will kill anything. The punishing now. Setelah kepergiannya, seluruh jalan yang tadinya ramai kini telah sepi untuk bersiap memburu Frank. Saat berada di rumah, Frank pun mulai berhalusinasi melihat istrinya yaitu Karen yang memarahinya. Gara-gara Frank bertugas dan jarang pulang, akhirnya keluarganya telah dibantai. Frank lalu diingatkan oleh Karen bahwa jam menunjukkan pukul 7. Itu tandanya akan ada banyak para penjahat yang mengincar nyawa Frank. What time is it? Apartemen tetangganya telah didatangi oleh sekelompok para gangster yang telah mencari keberadaannya. Tiba-tiba saja salah satu gangster itu menyiramkan bensin ke apartemen Frank lalu membakarnya. Frank yang sudah cukup sabar akhirnya mulai menunjukkan jati dirinya yang asli dengan menghabisi para gangster itu. Frank yang lengah karena menyuruh tetangganya pergi akhirnya mulai terpojok karena diserang dari belakang. Namun dalam sekejap berhasil membalikan keadaan. Kini baku hantam menggunakan senjata api. Tentunya itu adalah keahlian Frank sebagai anggota pasukan marinir terbaik. Dengan mudah Frank berhasil menghabisi satu persatu para gangster itu. Lalu Frank turun ke lantai bawah untuk membrutal gangster yang gak tahu siapa itu Frank yang sebenarnya, hanya mengantarkan nyawanya saja. Karena para gangster terus-menerus berdatangan, membuat Frank masuk ke dalam apartemen. Ternyata di dalam juga sudah ada banyak sekali para gangster yang bersiap untuk membunuh Frank. Saat itu Frank pun telah berhasil naik ke atas balkon. Namun tak berselang lama dari itu, sekelompok gangster datang lagi untuk membunuh Frank.
Di sanalah Frank pun melihat istri dari Benny yang menatap ke arahnya. Hingga akhirnya ia pun terjun bebas demi membunuhnya. Namun karena jatuh dari ketinggian membuat Frank setengah sempoyongan. Frank ingin beristirahat sejenak, namun gangster itu tak henti-henti mengincarnya. Saat Frank mendengar jeritan dari Charlie yang meminta tolong, dia teringat dengan anak perempuannya, sehingga Frank memutuskan pergi untuk membantunya. Sehingga ia membiarkan si istri Benny pergi begitu saja. Tak ada satu anggota polisi pun yang membereskan kekacauan ini karena kekurangan anggota. Disinilah Frank sudah menghabisi banyak gangster meski hanya seorang diri. Ia lalu menghampiri Charlie yang menangis. Namun tiba-tiba saja Frank malah diserang, sehingga Frank dengan tangannya sendiri langsung membunuh pria tersebut. Saat itu Charlie memberikan jahitan berbentuk bunga untuk diberikan kepada Frank sebagai tanda terima kasih karena sudah menolongnya. Frank pun menerimanya. Tak berselang lama dari itu, akhirnya pihak kepolisian datang serentak bersama-sama untuk menghentikan kekacauan ini setelah Frank menghabisi para gangster tersebut. Para gangster pun terlihat sudah tak terlihat lagi di jalanan akibat dibantai oleh Frank. Singkat cerita, Frank pun berada di kuburan untuk memberikan jahitan motif bunga kepada anaknya yang dikubur. Tentunya Frank pun merasa sangat menyesal atas kematian keluarganya akibat dibunuh oleh keluarga Genusi. Frank kemudian mengambil kunci itu lagi karena dia akan membuka tempat penyimpanan persenjataan yang telah disegel. Dia akan kembali lagi untuk membantu para warga. I love you, baby girl. Too bad you put it in dime. Look at you. Kemudian di keesokan harinya, saat itu Frank menghajar salah satu gangster yang telah membunuh anjing milik Johnny. Kini Frank menjadi salah satu orang yang melindungi kota ini dari ancaman para gangster yang ingin berbuat kerusuhan. Meski dendamnya belum tuntas untuk menghabisi istri dari Benny, namun setidaknya dia berguna untuk kota ini. Dan singkatnya itulah tadi ya guys filmnya. Semoga kalian terhibur di channel Netfilm 98 ini ya. Dan sampai berjumpa bertemu kembali di lain hari. Bye bye.